Jadi Yesus itu adalah firman Tuhan yang menjadi manusia. Apakah dia itu bukan Tuhan? Kalau kau mengatakan firman Tuhan bukan Tuhan, Kapan saya bilang firman Tuhan bukan Tuhan? nah, berarti firman Tuhan adalah Tuhan kan? Betul. Ya sudah. Gimana sih? Nah, makanya ini yang ku bilang. Makanya kau itu belum levelku. Dengar. Firman Tuhan adalah Tuhan, makanya ku bilang Tuhan itu adalah sebuah gelar. Kalau di dalam bahasa aslinya, kata itu bukan tulisannya bukan Tuhan, bukan itu dalam bahasa aslinya. Dalam bahasa aslinya itu kurios. Kurios kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi Lord. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi Tuan atau Tuhan. Dasar kau mana mengatakan itu? Coba. Baik. Saya akan tampilkan. Jadi menurutmu intinya Yesus diserahkan kepada dirinya sendiri ya? Tunjukkan. Oke. Tunjukkan dulu dasarmu, jangan kemana-mana. Oke, baik, saya tunjukkan. Misalnya di dalam Yohanes 13 ayat 13 ya. Bahwa Yesus mengatakan memang akulah guru dan Tuhan. Masalahnya Tuhan Yesus itu tidak ngomong dalam bahasa Indonesia. Nih, Yohanes 13 ayat 13. Kan saya sudah bilang Rudy Yohanes ini sebenarnya Oones, bahkan dia udah akut Oonesnya. Halo, tidak usah kemana-mana dulu. Santai kau. Oke. Baik. Saya balik lagi kamera saya ya. Baliklah. Oke. Kelihatannya di sini ya. Ayat yang 13. Bentar, bacakan aja, bacakan. Oke. Kamu, ini kata Tuhan Yesus nih. Kamu menyebut aku guru dan juga Tuhan. Oke. Di dalam bahasa Inggrisnya di sini, kata per kata, you, kamu, call, menyebut, memanggil, aku, me, teacher, and Lord. Nah, kata Lord ini kalau kita lihat bahasa aslinya, sebentar, agak sedikit lemot. Nah ini, kurios. Kurios, apa arti kurios? Lord, pemilik, tuan, owners, sang empunya, yang mengatur, yang mengendalikan, Pak, Tuan, itu maksudnya. Nah, kata Lord yang diterjemahkan kepada Yesus karena jabatan dia di muka bumi. Jabatan dia juga sebagai Tuan atau Lord atau Tuhan bahasa Indonesianya. Atau Gusti bahasa Jawanya. Nah, Bapa di sorga, dia juga punya kekuatan itu, jabatan untuk memerintah. Karena kepadanya harus taat dan patuh. Tetapi Lord yang ditujukan kepada Yesus, bukan berarti Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Nah, makanya saya bilang, ketika saya berdiskusi dengan Nandar itu dan juga kalian juga orang-orang Islam mengatakan Yesus itu Tuhan. Jangan lari ke Nandar, jangan lari ke Kan Nandar. itu konteks diskusinya saya dengan Nandar. Enggak. Sekarang saya tanya dulu kau. Bisa enggak kurios itu bersanding menjadi teos? Bisa. Nah, kalau bisa apa lagi? Ya tetapi itu beda. Hakim-hakim pun bisa dipanggil sebagai teos. Musa pun dipanggil sebagai teos. Oke. Sekarang kita buka Lukas 2 ayat 11. Silakan. Ini di Lukas 2 ayat 11. Nah, dibilang begini ya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Asal katanya tetap kurios ya. Iya, kata Tuhan di situ maksudnya adalah Sang Mesias. Kurios. Kan? Kalau kau oke ya. Oke, sekarang kita buka Yesaya 43 ayat 11. Akulah Tuhan. Tidak ada juru selamat selain daripadaku. Tuhan di situ bukan kurios. Itu bukan kurios. Nah, itu berarti dia selain kalau dia dimasukkan menjadi kurios, artinya dia tuan dari segala tuan. Ngerti kau? Makanya di Matius 4 ketika dia dicobai oleh iblis,
maka malaikat melayani dia. Tuannya para malaikat siapa? Ya. Begini, makanya bagusan gini aja lah. Daripada kita debat, bagusan kau berguru lah sama aku. Kau nggak pantas debat sama aku, berguru kau cocoknya. Gini, dengarkan. Makanya buat dulu. Kau Oke. jelaskan dulu hubungan antara Yesaya 11 dengan Baik. apa tadi itu? Saya akan bukakan. Lukas 2 ayat 11. Coba aku ingin Saya tahu. akan bukakan. Ya Tuhan, memanglah ini kalau memang pengalaman nggak ada, pemahaman tentang Bible nggak ada. Oke, Yesaya berapa tadi? Yesaya berapa tadi? Ilmu kau masih segini di Yesaya berapa tadi? 43 ayat 11. Oke, Itu ayat Yesaya. yang paling masyhur itu. Itu aja kau nggak tahu. Yesaya 43 ayat 15. 11. 43:11 ya. Baik. Yesaya 43:11. Kata Tuhan di sini itu bukan Tuhan yang ada di itu tadi. Tuhan di sini terjemahan daripada YHWH. Mana? Nih. Yesaya 43 ayat 11. Oke, baik, saya balikkan ya kamera saya. Inilah Rudi Yohanes tidak tahu bedanya Tuhan dengan Tuhan. Nah, lihat. Kelihatan? Akulah Tuhan. Lihat, Tuhan di sini huruf besar semua. Tahu nggak Tuhan huruf besar semua di sini diterjemahkan dari apa? Dari apa? Teruslah Yehova. Iya, dari Yehova. Jadi, Iya, kamu dengar terus. Jadi Tuhan ini huruf besar semua ini berbeda dengan Tuhan yang T-nya huruf kecil. Kata Tuhan yang huruf besar semua diterjemahkan dari YHWH atau tetragramaton. Lalu huruf Tuhan yang T-nya aja huruf besar itu terjemahan dari kurios. Nah, cuman di dalam perjanjian baru, kata Tuhan huruf besar semua ini, karena di dalam Septuaginta, kata Tuhan huruf besar semua ini, sudah diganti jadi kurios huruf besar semua. Makanya, ketika di dalam terjemahan perjanjian baru, nih, kembali ke Lukas 22 ayat yang kedua tadi, Lukas 2 ayat 22, sebentar ya. Ayat 11. Lukas 2 ayat 11. Ya, nanti kita ke Lukas 2 ayat 11. Dalam bahasa Yunani tidak ada huruf besar semua, huruf kecil semua tidak ada. Iya, di dalam terjemahan. Nih, kita ke Lukas 22 ya. Ke Lukas 2 ya. Kau bilang tadi kan kurios huruf besar semua. Mana Betul, ada baik, saya tunjukkan. Nih. Nah, di dalam terjemahan baru, Tuhan huruf besar semua itu sudah diganti jadi Tuhan juga nih. Perhatikan. Lihat ya. Ayat yang kedua-dua. Nah ini. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia atau Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Nah, Tuhan di sini ini merujuk kepada YHWH tadi. Kenapa kok bisa merujuk kepada YHWH tadi? Karena di dalam terjemahan Septuaginta, Lord yang huruf besar semua itu, YHWH yang huruf besar semua itu sudah diterjemahkan ke dalam Septuaginta menjadi kurios, makanya diterjemahkan juga jadi Tuhan. Tapi Tuhan di sini merujuk kepada YHWH itu. Nah, lalu yang hari ini telah lahir bagimu Tuhan, pasal 11 nah ini ya, nih. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus. Tuhan. Nah, kata Tuhan di sini ini bukan YHWH. Tuhan di sini merujuk kepada Sang Mesias. Ini loh, ini hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Sang Mesias. Kristus ini bahasa Yunani, bahasa aslinya Mesias, Tuhan. Nah, Tuhan ini merujuk kepada Mesias ini. Gitu loh. Jadi gini, saya balikin dulu kamera saya sebentar. Nih. Ini yang harus dipahami. Para penggembala itu bukan orang Indonesia. Para penggembala-penggembala kambing itu, mereka itu orang-orang Yahudi. Dia bukan orang Batak, bukan orang Jawa. Jangan kau pikir mereka orang Indonesia. Mereka orang Yahudi yang menanti-nanti. Jelaskan terus. Tidak usah itu dulu. Kita antara Yesaya 43 ayat 11 dengan Lukas 2 dengan 11 ayat 11. Kan belum selesai, masih bicara Tuhan. Sekarang kau kombinasikan dengan kata juru selamat.
Aku ingin tahu. Silakan. Baik, Apakah baik. juru selamat itu Kurios huruf kecil atau kau bilang Tuhan huruf kecil atau Tuhan huruf besar? Dua-duanya Silakan. juru selamat. Nah, mana ada jangan dua juru kaget. selamat di muka bumi? Jangan kaget. Kaget. Baik, saya jelaskan. Kurios itu kau bilang Tuhan. Saya jelaskan. Tuhan itu, Tuhan itu gelar untuk siapa? Manusia apa Tuhan? Tuhan loh, Tuhan. Tuan atau Tuhan di dalam bahasa aslinya itu kata yang sama, kurios. Itu Untuk bisa manusia apa untuk Tuhan? untuk siapapun yang memegang kendali. Nah, mungkin nggak manusia jadi juru selamat? Kenapa tidak mungkin? Berarti kau menyangkal Yesaya 43. Baik, saya jawab. Saya Akulah jelaskan. juru selamat. Tidak Baik. ada juru selamat selain aku. Saya jelaskan. Tenang, saya jelaskan. Nah, pertanyaan yang bagus. Ini pertanyaan dari Oones ini. Oones, perhatikan. Jadi Billy Mikana. Sebentar. Kalau kau berdiskusi sudah terdesak, gunakan aja bahasa-bahasa yang kayak aku nih. Nggak ada aku bilang kau saksi Jehova, nggak ada. Nah, di nanti sini kita kau selesai melempem. berdiskusi. Di sini kau melempem. Kalau di Bukan channelmu melempem. sendiri kau di sini Karena kau aku melempem. sedang tidak- Jangan Karena katamu. aku dengar dulu. Karena Nah. aku sedang tidak berdebat, tentu aku bilang begitu. Kalau kita Baik. sedang berdebat, konteksnya dalil mengalahkan. Makanya kau DO dari Fakultas Hukum. Gak Baik. ngerti kau dalil Ini itu lompat-lompat dijawab ini. dengan Nanti apa? kau bahas hukum sama Fakta. saya. Nanti kau bahas hukum sama saya. Kau nanti meninggal. Kemarin kau bilang pra peradilan kata yang kau bukan meninggal. surat. Nah, Tidak apa ini. peradilan surat menyurat. Lawan kita itu polisi. Ya, fokus dulu sebentar. Pengajaran hukum dari mana kau itu? Sebentar. Kau malu. Sebentar. Oke, kembali ke topik. Jangan provokatif. Kembali ke topik. dong. Slow. Iya, kau pun tak tahu pra peradilan itu mengirim surat. Makanya kau bilang pra peradilan bukan mengirim surat. Di mana pra peradilan mengirim surat? Rudi, namanya pra peradilan itu kau memohon kepada hakim untuk membatalkan penangkapan seseorang, untuk membatalkan Itu persidangan, penetapan nggak tersangka bisa seseorang. memohon. Oke, siapa dulu yang Nggak bicara? bisa memohon-mohon, Dis. Siapa yang bicara sekarang? Silakan, kau yang tidak tahu malu, silakan. Ku dengar. Malu Rudi. kau didengar orang. Rudi, Pra peradilan kau itu itu- surat menyurat memohon. Sudah? Bisa gantian bicara? Ya. Rudi, tunjukkan dasar teori. kau itu masuk fakultas hukum, kau masih juniorku. Kau itu baru anak kemarin Nggak sore, bisa kau baru bilang anak kemarin junior. sore. Orang kau DO. Kecuali kau nggak Oke, DO. sudah tenang, ya. tenang. Yang namanya pra peradilan adalah memohonkan hakim untuk membatalkan sebuah penangkapan karena penangkapan itu tidak sah. Sebuah penetapan tersangka seseorang karena penetapan tersangka seseorang itu tidak sah. Atau untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan penyidikan atau penuntutan. Itu pra peradilan. Nah, Nah, itu, tenang aduh. dulu, tenang dulu. Kasihan kalian, udahlah. Ketika Nggak kita usah baca memohonkan, sampai tahu. ketika kita Nggak memohonkan ada itu, memohonkan. Aduh. iya, waduh, memang Rudi Iskariot ini memang. Dengar dulu, makanya kalau saya bicara, dengar nanti gantian. Kenapa kau takut sekali? Contoh, Rudi, Nggak ada, aku contoh. takut dari tadi aku diam, silakan. Oke, contoh, misalnya anak Batak ditangkap sama polisi. Nah, kau bilang ini nggak sah ini penangkapan ini karena tidak didukung oleh dua alat bukti yang sah. Karena tidak ada dua alat bukti yang sah, maka kau minta kepada hakim, Pak Hakim, tolong mohonkan kabulkan pra peradilan saya. Nah, itu ngirim surat. Apa kau pikir kau telepon? Halo? Ya tidak. Kau mohonkan, kau bikin surat kepada hakim, tolong Ada persidangan batalkan. enggak? Gimana nih? Saya lagi bicara, kau potong. Nanti bisa gantian. Ya biar jelas. Ada peradilannya enggak? Persidangan. Namanya pra peradilan itu hanya di hakim tunggal, itu di luar peradilan yang umum. Tapi caranya Kalau itu pertama benar. itu memang harus ngirim surat. Betul nggak? Enggak, maksud itu bukan mengirim surat, pendaftaran namanya. Pendaftaran pakai apa? HP, pakai WhatsApp. Iya, itu namanya memasukkan berkas. Aduh. Iya, pakai surat nggak? Kau bilang Pakai surat dimohonkan. Habis itu ada nggak persidangannya? Ada persidangan, tapi persidangan Siapa yang lawannya? dipimpin oleh hakim tunggal.
Siapa lawannya kalau ada persidangannya? Lawannya adalah yang dituntut, misalnya polisi, misalnya penyidik, bisa jaksa. Tergantung siapa lawannya, di tingkat mana. Kalau itu kau bilang, kan kau bilang surat menyurat terus di video kau kan? Nanti kau Mengirim surat, Rudi. Aduh, kau ini juniorku, kau nggak ngerti apa-apa soal hukum. Kau ini juniorku. Tahu nggak? Tanda tahu nggak kau arti mengirim? Namanya pra-peradilan itu, Rudi, mengirim surat kepada hakim memohonkan untuk membatalkan penetapan tersangka seseorang, penahanan seseorang, karena Itulah tidak kau, sah. Modal-modal googling. Modal-modal googling aja kau. Rudi, udah kita lanjut yang tadi. Kita lanjut yang tadi. Kau daftarkan dulu. Nah, Daftarnya lanjut. pakai WhatsApp. Pakai WhatsApp daftarnya. Bukan surat kau bilang mengirim. Iya, pakai apa itu? Langsung kita bawa daftar. Iya, daftarnya pakai apa? Ini kuasanya, ini. Ya bawa surat dong. Iya, surat, ya Bukan betul mengirim. surat. Bukan mengirim, woi. Makanya itulah yang Tahu menjadi apa beda pertanyaan saya. mengirim dengan bawa Kenapa langsung? kau hanya bikin surat saja, kau habis 80 juta? Kau apakan itu? Nah, No. di sinilah letak salah kau di sinilah letak salah kau. Memang benar Udah, yang kau sudah bilang babak bahwa belur hanya di situ. surat. Udah, kita kembali saja ke tema. Sudah kau Itu ada kembali ke tema sidangnya. saja. Sidangnya itu namanya peradilan singkat, 7 hari harus tuntas. Rudi, yang saya heran sama kau itu, kenapa kau membuat surat saja habis 80 juta? Apa kau bikin tintanya dari emas? Siapa bilang aku membuat surat habis? Kan ada sidangnya. Iya, bagaimana sidang seperti itu saja kau habis 80 juta? Itulah yang disayangkan makanya sama kau- orang. Kau berkuar-kuar ini memenangkan sebentar. pra-peradilan, ternyata hasilmu zong. Sebentar. Pernah nggak kau lihat Hotman Paris pra-peradilan? Berapa ratus juta yang habis? Udah, nggak usah ke situ lah sekarang. Kita kembali ke tema aja, gimana? Makanya kau terlalu merendahkan kali pengacara. Iya, kau ini Rudi, ilmu pengetahuanmu dalam hukum, kau tidak ada seujung kukuku, kau masih juniorku. Kau itu DO. Faktanya Kau tak DO. tahu tentang aku, Rudi. Sudah kau diam saja. Kau tak tahu Mau tentang aku. apapun kau DO. Oke, sekarang gini 2 kali saja. kau kuliah 2 kali DO. Ayo kembali Sekarang ke topik. begini, kembali ke tema. Kembali ke tema. Ya. Tadi kau berkata begini, di dalam Yesaya pasal yang ke-43 ayat 11. Akulah Tuhan, tidak ada juru selamat selain daripada aku. Nah, karena kamu mengatakan, karena tidak ada juru selamat selain ini, berarti Bapa di sorga itu juru selamat, dan dia satu-satunya juru selamat. Nah, berarti kesimpulannya, Yesus juga juru selamat, berarti Yesus adalah Bapa di sorga, betul? Nah, inilah kesimpulan. Allah Tritunggal. Nah, inilah kesimpulan Oones. Nah, dengarkan saya. Dengarkan saya. Ngerti. Bagaimana konsep Dengarkan. Tritunggal itu kau nggak ngerti? Baik. Masalah kau bilang saya tidak Sekarang mengerti nggak kutanya masalah. kau. Sekarang kutanya kau, manusia biasa bisa nggak menjadi juru selamat dalam Alkitab? Manusia biasa jadi juru selamat. Kenapa tidak bisa? Berarti Tuhan itu nggak perlu berfirman dong. Banyak kali cakap Tuhan. Makanya Yesaya juru 11. selamat. Baik, Dia dengarkan. satu-satunya. Dengarkan. Aduh. Loh, begitu Siapa banyaknya manusia yang juru Tuhan. selamat? Begitu banyaknya Tuhan Siapa mengirimkan. Coba kau jelaskan sama aku. Siapa satu manusia yang juru selamat dikatakan di kitab suci? Tuhan Yesus. Kan Tuhan kan? Iya, tapi Tuhan di situ ada Tuhan yang huruf besar Nggak semua pakai di dengan situ. Tuhan yang huruf kecil. Nggak pakai di situ. Kalau kau mau mengatakan Tuhan, Tuhan. Kalau nggak, kau bilang manusia Yesus. Antara itu pilihanmu. Inilah Manusia apa makanya Tuhan? saya bilang Silakan. mereka ini mengira Tuhan itu jenis-jenisan makhluk tertentu. Makanya udah kacau kita ini Ada yang diskusi mengira kita. jenis-jenisan itu kan perasaan kau. Gini. Karena kau memang nggak mampu. Gini Rudi, dengarkan Rudi. Maksud daripada di situ, akulah Tuhan, tidak ada juru selamat daripada aku, itu tidak mengingkari bahwa dia adalah juru selamat. Yesus juga juru selamat. Bukan berarti Tuhan Yesus adalah Bapa di surga itu sendiri. Gini, penjelasannya begini. Makanya kau aku tidak pernah bilang dia Bapa di sorga. Yang ku bilang dia Allah Tritunggal itu. Kalau ku bilang Bapa di sorga berarti nanti aku Triteos. Bukan Tritunggal. Oke, Kau begini, kan mau membangun begini, narasi. Rudi. Kalau nggak Triteos, Oke. berarti kau mau membangun narasi bahwa Yesus bukan Tuhan. Kan itu mau kau bunuh.
Inilah saya bilang, memang dia ini memang belum level diskusi dengan saya. Harusnya dia ini jadi murid saya dulu baru Nggak lulus. usah mulut Oke, besar, gini Rudi, belum level lah. dengarkan. Itu kan hanya cara Yesus kau untuk begini, mengurangi kekurangan kau. begini Rudi. Menurutmu Tuhan Yesus datang dan keluar dari siapa? Yesus, kalau kau bilang secara lahiriah, dari Maria keluar dia. Tapi kalau secara Alkitabiah dibilang apa? Aku datang dari Bapa dan keluar dari Bapa. Kenapa? Baik. Karena dia firman. Betul, saya setuju dengan kamu dengan soal itu. Nah, makanya ketika Bapa menjadi juru selamat, apakah Bapa di surga turun ke dunia jadi juru selamat?